Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu tanggal 13 April 2025, kita kembali lagi di dalam pelayanan ibadah sore di tengah-tengah jemaat Efata Merauke. Pada pagi hari kita telah merayakan sakramen di mana ada umat Tuhan yang telah mengaku iman mereka, ada melakukan sakramen perjamuan kudus, menjadi bukti daripada firman yang diberitakan. Dengan melalui sakramen mereka lihat bahwa ada pemberitaan firman Tuhan, maka ada baptisan dan kemudian ada sakramen. Dan sakramen bukan dibuat untuk orang yang benar, tetapi Yesus membuat itu untuk orang yang berdosa, menjadi peringatan bagaimana darah dan dagingnya itu telah diberikan untuk menjadi tebusan, sehingga hutang yang tidak bisa kita bayar, yaitu hutang dosa, telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus di salib. Dan hari ini kita akan membicarakan di ibadah sore tentang pelajaran iman Kristen dari Katekismus Heidelberg minggu ke-15, yaitu tentang pertanyaan ke-37. Pertanyaan begini: apa arti kata menderita menurut saudara? Dia punya jawaban, artinya dia telah menanggung murka Allah atas dosa seluruh umat manusia pada tubuh dan jiwanya selama dia hidup di dunia ini, tetapi terutama pada akhir hidupnya. Maksudnya supaya dengan penderitaannya sebagai kurban pendamaian satu-satunya, dia melepaskan tubuh dan jiwa kita dari hukuman yang kekal dan memperoleh bagi kita anugerah Allah, kebenaran dan hidup yang kekal. Jadi Alkitab bilang di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Kemudian 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kemudian 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kembali kepada Allah. Ya, kemudian Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kolose 1 ayat 13, telah melepaskan kita, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekal, yang kekasih. Jadi Allah telah memindahkan kita dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaannya. Kita yang tadinya orang berdosa, kita telah dipindahkan dari kegelapan kepada terang Yesus Kristus. Jadi kemudian pertanyaan ke-38, ya, dari minggu ke-15, mengapa dia menderita di bawah hakim Pontius Pilatus? Supaya dia walaupun tidak bersalah dihukum di hadapan pengadilan dunia, dan dengan demikian meluputkan kita dari hukuman Allah yang keras yang hendak dikenakan atas kita. Jadi minggu ke-15 ini kita akan merenungkan beberapa pertanyaan sebenarnya. Yang pertama itu, mengapa Kristus menderita, dan kapan dia menderita, dan bagaimana dia menderita. Nah, dari 3 pertanyaan ini kita akan menemukan bahwa mengapa dia menderita, yaitu karena dosa kita, karena hukuman yang seharusnya kita terima tapi digantikan oleh dia,
Dia menanggung segala dosa kita sehingga kita bebas. Dia memindahkan kita dari kegelapan kepada terang. Kita yang takluk di bawah hukum Taurat ditanggungkan kepada Kristus supaya kita memperoleh hidup yang kekal, atau kita bebas dari perhambaan hukum Taurat. Pertanyaan yang kedua, kapan dia menderita? Penderitaannya sudah mulai sejak kelahirannya. Dia lahir di tempat yang tidak layak. Dia juga lahir di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Dia juga lahir pada masa kelahirannya, dia juga diburu oleh Herodes. Bahkan sampai dengan pelayanannya, dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Dia dicerca, dia diludahi, dia dihina. Bahkan penolakan itu datang dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bahkan dari bangsanya sendiri dan di kampung halamannya sendiri. Dan sampai dengan kematiannya, atau surga dan bumi menolak dia. Bagaimana Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia itu mati dan menanggung segala dosa kita. Saya tidak akan membahas tentang kenapa kok Allah bisa mati. Itu nanti saudara kita bisa bicara di lain waktu. Tetapi bukti daripada Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, yang memberikan hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana dia menderita? Bagaimana dia menderita? Dia menderita sampai dengan mati. Mati untuk apa? Memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepada dia. Saudara-saudari, kita akan menjelang masuk di dalam minggu Paskah, minggu di mana kita akan memperingati Jumat Agung, hari di mana Yesus Kristus mati. Yesus Kristus memberikan hidupnya bagi kita, dan kiranya Allah memberikan kedamaian di dalam setiap hati kita. Kita merenungkan bagian ini bahwa dosa kita telah diampuni, dan baiklah jangan kita berbuat dosa lagi. Dan di dalam kebangkitan ada pengharapan bahwa semua orang yang mati di dalam Yesus Kristus akan bangkit kembali. Bangkit untuk apa? Bangkit untuk hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Selamat beribadah, selamat melayani. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.